teman-teman, kembali lagi di dalam mata kuliah Kerangka Pengembangan Proyek. Kali ini kita akan membahas materi pertemuan ketujuh. Di pertemuan ketujuh ini kita akan membahas apa yang dimaksud dengan sprint planning. Langsung saja kita mulai. Nah, sprint planning adalah rapat yang membahas tentang pekerjaan-pekerjaan yang akan dilakukan selama sprint. Seperti yang kita ketahui bahwa di dalam kerangka Agile Scrum, sprint adalah sesuatu yang sangat penting. Jadi, tahapan pekerjaan itu dibentuk dalam sebuah sprint. Oleh karena itu, pentingnya perencanaan untuk melakukan sprint ini harus dilakukan di awal, teman-teman. Jadi, sprint planning itu sangat penting untuk menentukan seberapa lama kita sprint, apa saja yang akan dicapai, apa saja yang akan dilakukan, itu dilakukan pada tahapan sprint planning, teman-teman. Nah, teman-teman pun sudah membentuk kelompok, dan apa yang teman-teman lakukan itu, apa yang teman-teman persiapkan untuk melakukan sprint dalam pekerjaan teman-teman dalam kelompok, itu merupakan bagian juga dari sprint planning. Nah, seberapa lama dan sampai mana produk yang akan kita kembangkan selama sprint itu berlangsung, dibahas di dalam sprint planning. Jadi, kan satu sprint itu, seperti yang saya sampaikan kemarin, 7 sampai 30 hari, teman-teman. Jadi kalau misalkan kita menentukan, oh itu 7 hari, berarti dalam 7 hari mau melakukan apa saja. Kapan itu dimulai, kapan itu ditambahkan, kapan itu selesai, harus dilakukan pada tahapan itu, teman-teman, pada saat perencanaan. Kemudian apa saja yang harus dilakukan pada saat-saat tersebut, pada saat memulai, apa saja yang harus diawali terlebih dahulu, pada saat menambahkan, apa saja yang akan ditambahkan, pada saat diakhiri, apa saja yang harus dilakukan, entah itu presentasi atau testing, demo, itu dibahas semuanya di sprint planning. Nah, saya tuliskan di sini, sprint tanpa perencanaan seperti seseorang yang lari maraton, tapi tanpa garis finish. Jadi mungkin lebih tepatnya juga tanpa garis start gitu ya. Ya udah kapan aja mulai terserah. Mau lakukan apa saja terserah, mau lari kemana terserah. Nah, dan nggak ada garis finishnya juga. Nah, itu sama aja dengan kita melakukan sesuatu yang agak waste gitu ya, teman-teman. Agak kurang berguna. Makanya perencanaan di dalam sprint planning ini merupakan sesuatu yang penting. Nah, apa saja yang harus dibahas, apa saja yang harus dilakukan, apa saja yang harus direncanakan di dalam sprint planning, saya harap teman-teman sudah memulainya di dalam kelompok gitu ya, karena untuk berjalannya suatu pengembangan sistem informasi yang baik, tentu harus ada perencanaan yang baik. Nah, dalam kerangka kerja Scrum ini, kita melakukannya di dalam sprint planning. Nah, teman-teman, untuk memiliki sebuah sprint plan yang baik, ada 3 hal ya yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah tentukan dulu, teman-teman, goal dari sprint yang teman-teman akan buat atau yang teman-teman ingin capai. Oh, pada tahapan sprint ini saya ingin mencapai ini. Pada tahapan sprint ini product owner itu sudah tahu gitu sampai mana produk itu akan diselesaikan. Kemudian development team pun sudah dapat keinginan yang ingin dicapai oleh product owner dan berapa lama dia ingin mencapai hal tersebut. Jadi semuanya jelas gitu. Product owner tahu apa saja yang harus dicapai sesuai dengan rencana pada sprint planning. Development team juga tahu bagaimana mencapainya, bagaimana mewujudkannya, dan itu semua dicantumkan di dalam sprint planning supaya goal itu jelas kan. Dan kalau goal itu jelas, maka tujuan akan semakin jelas dan biasanya apa yang direncanakan akan lebih mudah dicapai. Yang kedua, tentukan hal-hal yang dapat disajikan dari hasil sprint yang sudah berjalan. Nah, maksudnya begini, teman-teman. Jadi kalau misalkan kita membuat sebuah sprint planning, kita sudah tahu gitu ya, nanti di akhir tahapan sprint kita sudah tahu mau menyajikan apa, mau menunjukkan apa, mau mendemonstrasikan apa. Nah, biasanya dalam sprint planning, hal tersebut cukup membantu, teman-teman. Kenapa? Karena kita sudah tahu titik akhirnya, atau yang tadi saya bilang, finishnya gitu. Udah tahu, oh nanti akan ditunjukkan pada tahapan sprint ini mungkin modul tertentu gitu ya, atau halaman login, atau sesuatu yang
diinginkan oleh user dan product owner, begitu ya. Nah, yang ketiga, tentukan apa saja yang harus dilakukan untuk mencapai goal dari sprint. Nah, ini di dalam sprint planning yang baik, jadi sudah ada eh, mau untuk membuat modul ini kami akan lakukan ini, untuk melakukan tahapan ini kami akan lakukan ini. Jadi ada goal yang ingin dicapai, ada kegiatan yang dirinci sesuai dengan tahapan dari Scrum-nya, begitu ya, dari satu sprint-nya 7 hari gitu ya, 30 hari sesuai dengan waktu tersebut. Nah, dirinci untuk mencapai itu perharinya ngapain, untuk mencapai itu apa saja yang harus dilakukan, sehingga pada saat titik finish gitu ya, garis finish, semuanya itu bisa dicapai dengan baik ya. Kurang lebih seperti itu teman-teman, bagaimana merancangkan sebuah sprint planning. Apabila ada yang ingin ditanyakan, apabila ada yang kurang jelas seperti biasa, silakan tanyakan melalui LMS. Gunakan juga sarana forum diskusi yang kami berikan. Selain itu, Anda juga dapat bertanya melalui chat group yang dimiliki kelas kita. Terima kasih semua. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.